Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Wahyu Nintias dengan NIM BD 2003013 dan teman saya Windy Karmilasari dengan NIM BD 2003019. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Pengendali Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Agus Setiautomo. Kami kuliah di Politeknik Akbara Surakarta yang beralamatkan di Jalan Sumbing Raya, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. So, langsung saja, ini presentasi video dari kami dengan judul Pusat Tanggung Jawab Pendapatan dan Biaya. Tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk hierarki. Sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka manajemen senior menentukan sejumlah strategi. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Berikut adalah bagan cara kerja setiap pusat tanggung jawab. Ada input sumber daya yang digunakan diukur dari biayanya, pekerjaan, modal, dan outputnya barang atau jasa. Pusat tanggung jawab menerima masukan dengan menggunakan modal kerja. Pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Output yang dihasilkan bisa saja diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, di mana output tersebut kemudian menjadi input di pusat tanggung jawab yang lain tersebut. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan ini bersifat timbal balik dan langsung. Akan tetapi dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Mengukur output. Pada organisasi profit, pendapatan per tahunnya digunakan untuk mengukur hasil dari output. Akan tetapi, angka ini tidak menyatakan seluruh kinerja organisasi selama periode tersebut. Pada organisasi non-profit, tidak ada tolak ukur yang pasti untuk mengukur output. Bahkan, banyak organisasi yang tidak berusaha untuk mengukur outputnya. Mengukur input. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik, jam kerja, kilogram, dan lain-lain. Dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran fisik tersebut diterjemahkan dalam satuan moneter. Jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut disebut dengan biaya. Input adalah sumber daya yang dipergunakan oleh pusat tanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Umumnya, efisiensi diukur dengan membandingkan biaya aktual dengan standar. Efektivitas merupakan ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Efisiensi dan efektivitas saling berkaitan. Setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien. Secara ringkas, suatu pusat tanggung jawab akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat, dan akan efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Ukuran yang tepat untuk organisasi profit adalah laba. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama ada pusat pendapatan. Yang kedua ada pusat beban atau biaya. Dalam pusat beban atau biaya terdapat beban atau biaya teknik, beban atau biaya kebijakan. Yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output yaitu pendapatan dapat diukur secara moneter.
Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat beban atau biaya merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis pusat beban atau biaya, yaitu beban atau biaya teknik, beban atau biaya kebijakan. Beban atau biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Contohnya, biaya pabrik, bahan baku, tenaga kerja, perlengkapan. Pusat beban teknik memiliki ciri-ciri: 1. Input-inputnya dapat diukur secara moneter. 2. Input-inputnya dapat diukur secara fisik. 3. Jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output dapat ditentukan. Beban atau biaya kebijakan adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Pusat biaya kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung, operasi litbang, dan hampir semua aktivitas perusahaan. Output dari pusat biaya tidak bisa diukur secara moneter. Di suatu pusat kebijakan, selisih antara anggaran dengan biaya sungguhnya bukanlah ukuran efisiensi. Ciri-ciri pengendalian umum. Pada hakikatnya, pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pusat beban kebijakan terbagi ke dalam dua kategori umum, yaitu berkesinambungan dan bersifat khusus. Pekerjaan yang berkesinambungan dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, seperti pembuatan laporan keuangan oleh controller perusahaan. Sementara pekerjaan khusus adalah proyek satu langkah, sebagai contoh, pengembangan penyusunan sistem pembuatan anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tak direncanakan biasanya dijalankan dalam satu di antara dua cara ini, yaitu penganggaran tambahan atau penilaian berbasis nol. Anggaran inkremental. Dalam model ini, tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya. Pembuatan anggaran inkremental mempunyai dua kekurangan. Yang pertama, tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Yang kedua, para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan dan dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya yang jika dibuat sebagai kasus yang kuat biasanya akan disediakan. Jenis pengendalian keuangan. Tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan. Bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Dengan demikian, dalam pusat beban kebijakan, pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. Pengukuran kinerja. Pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan. Membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran untuk mengerjakan hal ini dianggap memuaskan. Jumlah melebihi anggaran merupakan alasan untuk prihatin. Sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa pekerjaan belum selesai direncanakan. Dalam pusat beban kebijakan, sebagai lawan dari pusat beban teknik, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Pengendalian atas pengeluaran dapat dilaksanakan dengan mengharuskan adanya persetujuan dari para atasan sebelum anggaran dilampaui. Terkadang, presentasi tersebut dari kelebihan dapat diizinkan tanpa persetujuan tambahan. Pusat administratif dan pendukung.
Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Karena output tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolok ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Dengan demikian, varian anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran dari kinerja yang efisien atau tidak efisien. Kesulitan dalam menggabungkan hasil yang diperoleh dengan input, hasil dari aktivitas penelitian dan pengembangan sangat sulit diukur kuantitasnya. Beberapa dengan aktivitas administrasi, aktivitas litbang, biasanya mempunyai hasil setengah berwujud dalam bentuk paten, produk-produk baru, ataupun proses baru. Tetapi, kaitan antara output dengan input sangat sukar untuk dinilai per tahun karena produk akhir dari litbang biasanya melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Umumnya, para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas, keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Tapi, pada kenyataannya, hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan keunggulan. Tidak adanya keselarasan cita-cita, manajer penelitian pada hakikatnya ingin membangun organisasi penelitian yang terbaik, meskipun barangkali lebih mahal dari apa yang bisa didanai oleh perusahaan. Masalah selanjutnya adalah bahwa orang-orang yang bekerja di bidang penelitian sering tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai bisnis. Penyusunan anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu proses litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran litbang per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi litbang merupakan suatu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal. Sementara itu, pengujian produk merupakan titik akhir. Penelitian dasar memiliki dua ciri. Yang pertama, tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai biaya, mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Dari presentasi yang dapat kami sampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang presentasi manajernya diukur berdasarkan input yang diukur secara moneter, akan tetapi outputnya tidak diukur. Biaya atau beban teknik berhubungan langsung dengan produksi, sedangkan biaya atau beban kebijakan tidak berhubungan langsung dengan produksi. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Bye-bye.